Hai Lur, selamat datang di album film. The Batman memundurkan jadwal rilisnya Lur, dari yang semula 25 Juni 2021 jadi mundur ke 1 Oktober 2021. Banyak update-update terkait film The Cape Crusader yang akan datang ini. Seperti cast, plot, bocoran-bocoran foto dan video, juga rumor tentang kehadiran Joker di sequel The Batman nanti. Tapi rumor yang beredar mengatakan Joker yang akan muncul adalah Joker versi baru, bukan Jared Leto dan juga bukan Joaquin Phoenix. Apa benar kayak gitu? Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu dan monggo sekecakan. Puluhan tahun sudah Batman menemani kita di layar lebar. Mulai dari zamannya Adam West di tahun 1966 sampai ke proyek terbaru dari DC saat ini yaitu The Batman, garapan dari Matt Reeves dengan aktor utamanya yaitu Robert Pattinson. Awalnya yang menjadi sutradara dan pemeran bukanlah Reeves dan juga bukan Pattinson lur, melainkan Ben Affleck. Awalnya si Ben ini duduk di kursi sutradara sekaligus menjadi pemeran utama sebagai The Cape Crusader. Lalu setelah dua penampilannya di Batman vs Superman Dawn of Justice dan juga Justice League, DC mempertimbangkan kembali nih untuk Ben Affleck meneruskan kursi sutradara di film The Batman. Pada bulan Januari 2017, Ben memutuskan hengkang dari kursi sutradara tapi masih tetap menjadi pemeran utamanya. Lalu berlanjut di tahun 2019, Ben mengonfirmasi bahwa sepenuhnya dia hengkang dari film The Batman. Artinya dia juga hengkang dari posisi pemeran utama. Awalnya tidak ada alasan yang jelas lur, kenapa si Ben ini hengkang dari The Batman. Tapi kok makin banyak yang julid nih ngomongin kenapa si Ben keluar. Akhirnya ngomonglah si Ben ke New York Times ya kan. Aku nih hengkang karena murni masalah alkohol, gara-gara kebanyakan minum ini juga yang bikin aku cerai sama istriku. Gitu katanya si Ben lur. Setelah itu si Matt Reeves inilah yang didapuk untuk menggantikan Ben sebagai sutradara dari The Batman. Si Reeves ini sebelumnya udah terkenal di film-film buatannya seperti Cloverfield dan juga reboot triloginya Planet of the Apes. Sepak terjang Reeves di film-film yang bertema noir ini match banget sama film The Batman yang juga akan bertema noir. Ketika Reeves diwawancarai oleh The Hollywood Reporter pada 2019 yang lalu, Reeves mengatakan bahwa skenarionya untuk The Batman akan jadi sudut pandang kisah noir dari Batman, di mana Bruce Wayne akan menjadi detektif terhebat di dunia. Reeves membandingkan dengan film-film Batman sebelumnya bahwa belum pernah ada yang mengangkat skill detektif dari Batman. Mulai dari melacak sampai menumpas kejahatan. Gini perkataan lengkapnya lur. Ini adalah kisah Batman noir, yang saya harap kisahnya nanti akan mendebarkan dan juga emosional. Kisahnya nanti akan membicarakan Batman dalam mode detektifnya. Karena dalam komiknya Batman memiliki sejarah itu. Dia seharusnya menjadi detektif terhebat di dunia, dan itu belum tentu jadi bagian dari film yang pernah ada. Saya senang ketika nanti Batman melakukan perjalanannya dengan melacak para penjahat dan mencoba untuk memecahkan kejahatan. Jadi karena perkataannya inilah banyak fans yang mengatakan latar belakang cerita diambil dari komiknya yang berjudul The Long Halloween atau Year One, karena kisahnya yang mirip. Dan akan sangat pas juga dengan singkatan dari DC kan lur, Detective Comics. Reeves juga pernah mengatakan ke Digital Spy bahwa ia melihat karakter Batman sebagai jiwa yang tersiksa karena berjuang untuk melakukan hal yang benar di dunia yang tidak sempurna. Berat nggak tuh bahasanya kan? Nope. Sepertinya Batman yang diperankan oleh Pattinson adalah sosok Batman muda yang masih kurang berpengalaman dan mungkin masih melakukan banyak kesalahan. Tapi tentunya dia akan memiliki motivasi tinggi untuk menumpas kejahatan. Seperti kebanyakan calon film-film terkenal lainnya, Reeves dan tim juga memberikan bocoran-bocoran foto atau video. Dari akun Twitter Bad Source menampilkan set foto bangunan dan mobil yang sepertinya ada di akhir era 90-an atau mungkin di awal 2000-an. Model-model mobilnya emang era segituan sih ya. Belum lagi ada tulisan HD di mobil van dari perusahaan berita Gotham City ini. Emang kenapa kalau ada tulisan HD? Karena menurut Wikipedia lur, HD TV mulai diberikan 1998. Lalu di first look trailer juga diperlihatkan kostum dari The Batman yang cukup detail dengan simbol kelelawar di dadanya yang sepertinya ini adalah rakitan dari senjata yang digunakan oleh Joe Chill, sosok yang membunuh orang tua dari Bruce Wayne. Jika ini memang benar, apa itu artinya Bruce di sini ingin atau bahkan sudah membalaskan dendamnya? Let's see ya. Bocoran berikutnya yaitu Batcycle dan Batmobile. Batmobile emang sengaja diperlihatkan dari akun Twitternya Matt Reeves. Tapi kalau Batcycle ini emang bocor lur, atau jangan-jangan sengaja dibocorin ya?
Batmobile versi dari Reeves ini tidak seperti para pendahulunya yang lebih ke arah mobil militer. Di sini Batmobile terlihat seperti model muscle car yang mengingatkan kita dengan mobil terkenal di tahun 1970-an, yaitu Dodge Challenger. Super gagah dan sangat pas dengan tema The Batman yang noir sih, ya nggak lur? Lalu berikutnya bocoran untuk video Batman yang sedang mengendarai Batcycle ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Siapakah pengendara motor yang ada di sebelah Batman? Kalau dilihat dari perawakannya, jelas ini adalah seorang wanita. Jadi apakah dia adalah Catwoman yang diperankan oleh Zoe Kravitz? Tapi kenapa mereka mengendarai motor berdampingan? Bukankah Catwoman adalah villainnya Batman? Atau mungkin Batman sengaja meminta bantuan kepada Catwoman untuk menemukan penjahat yang dia cari? Jadi bisa aja Catwoman di sini jadi sosok antihero ya lur. Dan ngomong-ngomong soal villain, sudah ada banyak cast villain dan pemeran lainnya yang dikonfirmasi join ke dalam film The Batman. Ada Zoe Kravitz sebagai Catwoman, Colin Farrell sebagai Oswald Cobblepot aka Penguin, John Turturro sebagai Carmine Falcone, si bos gangster sekaligus teman baik dari Thomas Wayne, Paul Dano sebagai Edward Norton aka Riddler, Jeffrey Wright sebagai Komisioner Gordon, Andy Serkis sebagai tangan kanan dari Bruce Wayne yaitu Alfred Pennyworth, dan juga Peter Sarsgaard yang tidak diinformasikan oleh Reeves akan memerankan karakter apa. Tapi menurut Warner Bros yang menyampaikan ke siaran pers bahwa Sarsgaard akan memerankan karakter Gil Carlson, seorang jaksa yang karakternya tidak ada di dalam komik. Kalian pasti bertanya-tanya kan, nggak apa-apa tuh lur kebanyakan villain. Ntar kayak Spider-Man 3-nya Tobey Maguire lagi, yang kepadatan plot karena musuhnya kebanyakan. Tenang aja lur, The Batman akan menyuguhkan kisah yang berbeda dari Spider-Man 3. Colin Farrell pernah mengatakan bahwa perannya sebagai Penguin tidak memiliki banyak adegan. Lalu coba kita lihat, Catwoman juga perannya masih misterius. Sedangkan Carmine Falcone sebagai bos gangster juga bukan tipe super villain. Jadi dia akan jadi villain tambahan aja. So satu-satunya yang cocok jadi villain utama ya tinggal si Riddler aja lur. Buat kalian yang belum tahu, Riddler adalah villain yang nggak punya kekuatan apa-apa. Ide gila kayak Joker juga nggak ada bakat lah dia ini. Riddler hanya mengandalkan kepintarannya aja, dan kalian pasti berpikiran, ya gampang lah kalau gitu ngalahin si Riddler, tinggal pakai peralatan canggihnya Batman aja. Tunggu dulu lur, Riddler pasti sudah memiliki rencana di dalam rencananya, dan pastinya akan banyak teka-teki di filmnya nanti. Dan karena masa kecil Riddler yang terobsesi dengan teka-teki, dia juga terobses untuk mengalahkan Batman yang juga nggak kalah cerdiknya, untuk memecahkan teka-teki tersulit yang dibuatnya. Karena Riddler ingin membuktikan bahwa dia lebih pintar daripada siapapun. Jadi di filmnya nanti Batman nggak cuma ngandelin peralatan canggih dan otot kawat tulang besinya aja lur, tapi kepintaran dari Batman juga diuji oleh Riddler. Dan untuk villain-villain lainnya kemungkinan akan menjadi villain-villain yang berhubungan dengan penyelidikannya Batman. Dan ini akan jadi awal dari banyaknya kejahatan yang akan dikuak satu persatu oleh Batman. Lalu rumor kehadiran Joker versi baru dalam film The Batman sedang menjadi topik yang masih hangat dibicarakan. Menurut situs The Direct yang mengutip dari Daniel Richtman, seorang jurnalis lepas dan penulis untuk Super Bro Movies, dia ini sering nulis rumor-rumor yang cukup bisa dipercaya kebenarannya lur. Daniel mengatakan bahwa akan ada Clown of Prince aka Joker dalam trilogi The Batman. Namun Joker akan berbeda dari Joker yang ada sebelumnya, baik itu Jared Leto maupun Joaquin Phoenix. Nantinya Joker akan disinggung di film The Batman, lalu akan menjadi villain utama di sequelnya dan menjadi komplotan para villain di sequel ketiganya. Tapi apa benar rumor dari si Daniel ini akurat? Rasanya enggak ya lur, karena ada 3 alasan kenapa rumor ini dipertanyakan kebenarannya. Pertama, Matt Reeves dan tim pasti akan menjaga sangat ketat plot ataupun bocoran lainnya ke publik. Meskipun banyak bocoran-bocoran foto atau video yang beredar luas ke publik, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa bocoran itu bisa jadi strategi marketing dari Reeves sendiri. Dan untuk rumor seliar kehadiran Joker harusnya akan sangat dijaga ketat kerahasiaannya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Daniel ini sama persis dengan trilogi Dark Knight-nya dari Nolan. Joker disinggung di film pertamanya nih. Terus di sequel keduanya Joker jadi villain utama. Dan kemungkinan jika Heath Ledger nggak meninggal akan tampil di sequel ketiganya Nolan. Jadi tentunya Reeves akan menjauhkan plot ceritanya agar tidak menyerupai Nolan dan memiliki orisinalitasnya sendiri. Dan yang ketiga, meskipun dilaporkan di banyak sumber bahwa The Batman akan menjadi film pertama dari triloginya, namun laporan ini belum dikonfirmasi secara langsung oleh Matt Reeves. Meskipun sebelumnya memang dilaporkan bahwa Reeves memiliki rencana untuk membuat trilogi, dan Robert Pattinson juga sudah menandatangani kesepakatan multi-picture, tapi semua ini bisa berubah. Apalagi kalau film The Batman nantinya gagal. Nggak usah trilogi, sequel keduanya aja nggak bakalan digarap lur. Meskipun begitu, fans sangat menantikan kehadiran Joker head to head ngelawan Batman.
Bahkan fans sudah ngasih rekomendasi aktor-aktor siapa aja yang cocok untuk jadi Joker versi barunya. Seperti Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Johnny Depp, bahkan sampai Christian Bale. Meskipun trilogi Batman-nya Reeves dan Joker versi baru belum dikonfirmasi secara resmi, tapi coba kalian pikir, emang iya DC nggak bakalan munculin Joker buat ngelawan si Batman? Joker kan karakter yang begitu populer, kompleks dan juga villain terikonik dari Batman. Ya, kalian tahu sendiri kan lur, Batman tanpa Joker kan bagai Joker tanpa Batman, ya nggak? Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian punya teori menarik lainnya dari film The Batman? Komen-komen di bawah ya lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, and why so serious?